Halo, selamat pagi pemirsa. Baik, apa kabar pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Reni Resi, pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai DPR RI yang berharap sebagai negara agraris, Indonesia mampu mengantisipasi krisis pangan dunia dengan melakukan adaptasi teknologi serta mengencarkan program substitusi pangan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus melaju, terutama sektor pangan yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah di tengah situasi global yang tidak pasti. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, sebagai negara agraris, Indonesia harus kembali merebut status sebagai negara eksportir gula terbesar di dunia. Selain itu, dalam mengantisipasi krisis pangan dunia, perlu dilakukan adaptasi teknologi, serta program substitusi pangan perlu digencarkan. Contoh kalau bisa, ya kita ini kan negara agraris, tapi faktanya sampai sekarang ini kan kita masih mengimpor gula cukup besar. Padahal di tahun 1930 Indonesia itu pernah menjadi negara eksportir gula terbesar di dunia. Nah, oleh karena itu, masalah ini harus kita ungkap. Perlunya kolaborasi terhadap teknologi. Kemudian juga harus gerakan untuk mengurangi mengkonsumsi gula. Selain adaptasi teknologi, pembangunan SDM unggul juga tidak boleh dilupakan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter. Menurut Abdul Fikri Fakih, pendidikan Indonesia selama ini lebih fokus pada dinamika dan teknologi dan mengesampingkan pengembangan karakter. Akibatnya, Indonesia mengalami fase learning loss atau turunnya pengetahuan dan keterampilan. Skemanya itu tidak jelas. Yang jelas sekarang ini hanya adaptasi terhadap teknologi atau dinamika teknologi modern. Itu bukan berarti tidak penting, tetapi lebih penting lagi adalah membangun fondasi. Kemana ini arahnya pembangunan kita, pembangunan SDM khususnya. Gitu. Mario Danken, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di sini sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia dan juga perbaikan pendidikan nasional, DPR RI mendorong pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan serta meningkatkan kapabilitas guru. Peringati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, DPR RI mendorong pemerintah untuk fokus pada perbaikan sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan serta pemerataan pendidikan pada tahun terakhir pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo. Anggota Komisi 11 DPR RI Willy Aditya menyebut, pasca meredanya COVID-19, pemulihan ekonomi, permasalahan pangan, serta lapangan kerja telah menyita fokus pemerintah. Dalam momentum ini, Willy kembali mengingatkan komitmen pemerintah dalam pembenahan SDM. Peningkatan riset juga disebut krusial untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga laju Indonesia menuju negara yang lebih maju. Beberapa catatan yang krusial juga, bagaimana riset dan peningkatan sumber daya manusia kita itu juga tidak kalah pentingnya. Bagaimana pendidikan tinggi kita dengan BRIN yang sudah seperti itu harus terkoneksi dengan semua institusi pendidikan tinggi, kampus-kampus kita. Negara yang maju, negara yang kuat harus memiliki basis riset, basis teknologi yang kuat juga. Lebih lanjut, rendahnya kualitas dan pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Anggota Komisi 10 DPR RI Bramantio Suwondono menyebut pemerintah harus serius memperhatikan kesejahteraan serta meningkatkan kapabilitas guru sebagai salah satu upaya perbaikan pendidikan nasional. Tentunya kita akan terus memperjuangkan yang namanya dukungan terhadap guru-guru dan segala macamnya. Kita percaya bahwa salah satu elemen terpenting dalam hal pembangunan dunia pendidikan Indonesia adalah kunci di dalam guru. Harapannya kita bisa melakukan yang namanya penguatan-penguatan terhadap guru dalam hal kesejahteraan dan juga kemampuan mereka untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI menjadi momentum untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 09, pemirsa. Pemirsa, DPR RI berharap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis dan mewujudkan visi misi bangsa Indonesia yang berdaulat, merdeka, adil, dan makmur. Sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI menjadi momentum untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia berdasarkan UUD 1945, terutama dalam menyambut pemilihan umum 2024 mendatang. Anggota Komisi 6 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan, tantangan utama bagi pemerintah adalah mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia, yaitu menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Hal tersebut dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pesta Demokrasi tahun 2024 sehingga menciptakan pemerintah yang demokratis. Dengan dijalankannya misi tadi, pemerintahan yang melindungi, mencerdaskan, menghentikan pemiskinan, dan seterusnya. Ini harus menjadi semangat kita bersama agar di 78 tahun ini kita sama-sama kembalilah ke visi dan misi negara kita yang sesungguhnya itu apa. Lebih lanjut terkait dengan pemilihan umum 2024, anggota Komisi 2 DPR RI Haruna menambahkan, persiapan alat dan perlengkapan pemilu tidak mengalami hambatan. Bawaslu dan KPU harus memprioritaskan alat dan perlengkapan pemilu, terutama ke daerah-daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Persiapan pemilu tidak ada hambatan kita hadapi. Dari tahapan-tahapan itu sekarang tahapan menghadapi penetapan daftar calon tetap. Kelengkapan pemilu minta diprioritaskan terutama pulau-pulau. Yang di luar Jawa itu kita sudah antisipasi kendalanya. Kendalanya itu
ya pengiriman tentang ombak, tentang kapal, tentang kuda. Kan ada yang naik kuda. Ada yang naik kuda di pegunungan. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, DPR RI mendorong pemerintah untuk terus memaksimalkan kualitas penyerapan belanja negara. DPR RI mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara agar alokasi anggaran dapat terserap maksimal ke program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidato sidang paripurna pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengungkapkan kualitas belanja negara masih belum maksimal. Terlebih dengan adanya temuan anggaran program pengentasan stunting yang lebih banyak terserap ke perjalanan dinas dibanding untuk pemenuhan gizi masyarakat. Belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya. Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Menjadi harapan kita semua bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian lembaga akan semakin berkualitas. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rowe, menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2% yang disampaikan Presiden Jokowi realistis. Namun, ia mengingatkan kepada pemerintah agar lebih berhati-hati pada ketidakpastian global dan perubahan iklim. Pemerintah juga harus lebih fokus terhadap program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Karena kita tahu 2024 ini kita masuk di tahun politik. Jadi menurut kami proyek-proyek yang terlalu mercusuar, yang tidak terlalu ini dampak kepada masyarakat kecil terhadap perekonomian, saya kira ini bisa ditunda dulu, ditunda. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini guna mengejar pertumbuhan ekonomi yang sempat tertunda akibat pandemi, DPR RI berharap pemerintah dapat membuat kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, diantaranya terkait kesehatan dan juga infrastruktur. Dalam penyampaian rancangan anggaran pendapatan negara tahun 2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Anggota Badan Anggaran DPR RI Muhammad Aras mengatakan, pertumbuhan ekonomi dapat dikejar melalui kejelian pemerintah dalam melihat potensi ekonomi, termasuk menentukan arah kebijakan ekonomi. Menurutnya, gelontoran dana pemerintah perlu menyasar program yang sempat tertunda 3 tahun akibat pandemi, diantaranya terkait kesehatan dan infrastruktur. Tetap pembangunan ekonomi yang inklusif dan pasti akan mengarah pada bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, sumber daya manusia, kesehatan, infrastruktur, dan bahkan juga beberapa program-program lain yang sempat tertunda selama pandemi kurang lebih 3 tahun. Insya Allah mudah-mudahan ini semua menjadi PR yang harus diselesaikan tahun 2024. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menilai alokasi anggaran 108 triliun rupiah untuk ketahanan pangan masih kurang. Dengan kondisi itu, distribusi anggaran harus lebih jelas dan tepat sasaran dalam penggunaannya. Karena nggak mungkin negara ini kalau urusan pangan itu the first lah. Pokoknya kita ngomong kesehatan kalau nggak bisa cukup pangannya ya. Apalagi pangan yang berkualitas kan, pasti kita ngomong pangan itu yang pangan yang berkualitas, yang bergizi gitu kan, yang toyib kalau bahasanya, yang toyib gitu ya. Ini di mana pos-posnya gitu. Tadi itu harus coba dibedah gitu ya, tentu nanti setelah masa sidang. Karena Kementerian Pertanian juga nggak banyak. KKP misalnya kaitannya dengan pangan juga. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Pusat Statistik memprediksi Indonesia mencapai puncak bonus demografi di tahun 2045 nanti. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09 pemirsa. Baik pemirsa, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 nanti, di sini DPR RI berharap pemerintah dapat memanfaatkan bonus demografi di tahun 2045. Dan pemerintah diminta membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan. Tentunya di usia yang ke-78 Republik Indonesia juga DPR RI berharap potensi serta kreativitas anak muda dapat dikembangkan dengan baik. Mengingat generasi muda merupakan penerus perjuangan untuk memajukan bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Badan Pusat Statistik memprediksi Indonesia mencapai puncak bonus demografi di tahun 2025 nanti. Bonus demografi sangat menguntungkan jika dikelola dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu memanfaatkan momen ini semaksimal mungkin demi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. 69% penduduk Indonesia saat ini adalah penduduk berusia 20 hingga 30 tahun atau usia produktif. Generasi inilah yang akan meneruskan perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia. Sehingga pemerintah harus serius dalam mempersiapkan mereka menjadi calon pemimpin melalui kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kapasitas generasi muda. Salah satunya kebijakan pendidikan. Dan oleh sebab itu kita tidak boleh lengah, tidak boleh salah mengambil keputusan, dan betul-betul harus mempersiapkan agar mereka-mereka nanti yang memimpin, yang akan berada di puncak di 2045 adalah mereka-mereka yang siap menerima tongkat estafet dari para pendahulunya. Kalau melihat dan berbicara dalam konteks pengembangan pemuda, satu, pendidikan. Pendidikan merupakan kata kunci. Pendidikan bukan hanya sekedar pendidikan formal, tapi pendidikan juga yang mempersiapkan anak-anak ini menjadi sumber daya yang tangguh, yang memiliki kearifan lokal, yang memahami betul makna dan arti keberadaannya sebagai anak Indonesia, sebagai pemuda Indonesia yang
setia kepada cita-cita kemerdekaan, paham betul mengenai ideologi kebangsaan kita, dan yang kita yakini sanggup menjaga Indonesia dan menegakkan panji-panji merah putih. Pemerintah dituntut mampu mengelola bonus demografi dengan baik, karena bonus demografi harus diikuti dengan peningkatan kualitas SDM yang memiliki kreativitas, inovasi, serta berdaya saing tinggi. Alia Nurayu Laksono sebagai staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga menegaskan, dalam mengembangkan potensi anak muda Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menjalankan program kewirausahaan muda dengan bantuan akses permodalan, pertukaran pemuda antar negara, dan beasiswa bagi atlet yang berprestasi. Kemajuan teknologi saat ini pun juga perlu direspon dengan baik. Ruang berekspresi anak muda Indonesia harus diarahkan kepada hal-hal yang positif. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menghancurkan masa depan bangsa. Jadi untuk menghadapi bonus demografi, aku rasa kita juga masih banyak harus mempersiapkan SDM anak-anak muda ya. Dari sektor pendidikan formal maupun informal. Banyak anak muda mungkin yang sekolah pendidikan tinggi itu out of reach buat mereka, ya kan. Maka dari itu menurut saya harus lebih banyak beasiswa dari bukan hanya Kemendikbud tapi mungkin dari dinas-dinas lah, dari kementerian-kementerian lain, karena banyak kementerian dan banyak lembaga instansi pemerintah yang memang offer berbagai macam pendidikan program untuk meningkatkan SDM anak muda kan. Tapi untuk pendidikannya sendiri itu gak dianggapkan semua tanggung jawabnya Kemendikbud. Tapi menurut aku itu harusnya tanggung jawab kita semua nggak sih? Kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa akan lebih mudah diwujudkan jika ada persatuan dari seluruh elemen bangsa, khususnya peran aktif dari generasi muda. Tentunya peran kita sebagai pemuda di Indonesia juga sangat penting, apalagi dengan adanya tantangan global lainnya gitu. Nah, maka dari itu saya rasa kita sebagai generasi penerus bangsa harus bereksplorasi juga mengenai pengetahuan untuk meningkatkan kualitas diri kita tentunya dalam kualifikasi SDM yang ada, sehingga nantinya di masa depan yang ada generasi pemuda Indonesia juga tidak kalah atau berani untuk bersaing dengan negara-negara maju lainnya gitu. Nah, jangan sampai di usia yang ke-78 Republik Indonesia, potensi dan kreativitas anak muda tidak dikembangkan dengan baik. Mengingat masa depan bangsa dan negara ditentukan oleh kualitas serta peran dari generasi muda. Jayalah pemuda, jayalah Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kegiatan mendaki beberapa tahun terakhir menjadi sangat populer. Nah, bukan hanya itu Dadi, banyaknya foto-foto dengan latar belakang yang indah di beberapa akun fanbase pendakian menjadi pemicu utama bermunculnya para pendaki baru, tentunya yang ingin menjajal sebuah ketinggian. Nah, dalam episode Intips kali ini kita akan saksikan bagaimana seru dan menariknya pendakian di Gunung Slamet. Nah, juga pemirsa, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Lebih dari 7 dekade, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir. Sebuah perjalanan panjang dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kemerdekaan mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. DPR RI berkomitmen untuk terus melangkah maju, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat demokrasi, dan menjaga keutuhan NKRI. Mari kita jadikan kemerdekaan sebagai pijakan untuk mewujudkan cita-cita yang luhur, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Jadikan keberagaman sebagai sumber kekuatan mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus melaju untuk Indonesia maju. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial.
Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruskan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Baik pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Gunung Slamet yang berketinggian 3.428 mdpl ini adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Jalur pendakian Gunung Slamet termasuk sulit nih pemirsa karena terbatasnya sumber air di sepanjang jalur pendakian, terlebih di musim kemarau. Meskipun begitu pemirsa, pendakian Gunung Slamet termasuk paling diminati oleh pendaki karena pemandangannya yang luar biasa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan lengkap mengenai mendaki gunung di Gunung Slamet, merengkuh atap Jawa Tengah yang telah kami rangkum dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Gunung Slamet adalah sebuah gunung berapi yang berada di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Slamet memiliki ketinggian 3.432 meter di atas permukaan laut dan terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Hingga saat ini, Gunung Slamet masih menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu gunung berapi aktif di Indonesia. Meskipun demikian, Gunung Slamet tercatat belum pernah mengalami letusan yang besar. Letusan yang terjadi dan terakhir tercatat di tahun 2009 hanya merupakan letusan kecil berupa semburan abu dan lava yang tidak berbahaya. Masyarakat Jawa percaya bahwa Gunung Slamet berada tepat di tengah Pulau Jawa dan menganggap Gunung Slamet sebagai kunci Pulau Jawa. Mitosnya nih pemirsa, apabila terjadi letusan besar di Gunung Slamet, maka Pulau Jawa akan terbelah menjadi 2 bagian dan memisahkan antara bagian barat dan bagian timur. Lalu bagaimana sih asal-muasal nama Gunung Slamet? Gunung Slamet memiliki cerita legenda yang turun-temurun. Nama Slamet yang artinya dalam bahasa Jawa adalah selamat, diberikan karena dipercaya gunung ini tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman bagi warga sekitar. Menurut sejarawan Belanda, Jan Noorden, nama Slamet adalah relatif baru, yaitu setelah masuknya Islam ke tanah Jawa. Kata itu merupakan pinjaman dari bahasa Arab. Ia mengemukakan pendapat bahwa yang disebut sebagai Gunung Agung dalam naskah berbahasa Sunda mengenai kisah petualangan Bujangga Manik adalah Gunung Slamet, berdasarkan pemaparan lokasi yang disebutkan. Mendaki Gunung Slamet bukanlah hal yang mudah. Diperlukan kesiapan mental dan fisik dari pendaki karena medan Gunung Slamet yang cukup sulit. Kali ini kami ajak pemirsa mendaki melalui jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Dengan estimasi waktu perjalanan 11,5 jam, pemirsa akan dikuatkan dengan jalur yang terus menanjak mulai dari pos 1. Pendakian akan terus menanjak dan bahkan sangat jarang ditemui jalur landai. Hampir di sepanjang rute pendakian tidak ditemukan air, kecuali di pos 5 di mana pendaki bisa mendirikan tenda. Namun di hari libur atau di hari ramai, pemirsa bisa menemukan pedagang makanan hingga di pos keempat. Hal yang menarik adalah suasana batas puncak saat pemirsa ingin mengejar summit ke puncak Gunung Slamet. Sebelum puncak, pemirsa akan melewati jalur Pelawangan. Namanya tak asing ya pemirsa? Ya, nama jalur dan jalur ini mirip dengan jalur Pelawangan di Gunung Rinjani, Pulau Lombok. Di jalur Pelawangan ini boleh dibilang menjadi jalur yang cukup ekstrim karena jalur terbuka dan medan terbuka dengan batu kerikil dan pasir yang pastinya para pendaki harus ekstra hati-hati. Begitu sampai di puncak, segala lelah dan perjuangan akan terbayarkan.
Pemandangan elok dan kawah Gunung Slamet yang dikelilingi puncak-puncaknya menjadi penanda bahwa gunung ini memang sangat mengagumkan. Tak ayal, gunung ini meskipun sulit untuk ditaklukkan, namun memberi nuansa kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Gunung Slamet memang menjadi gunung yang memberi keselamatan bagi siapa saja yang memujanya. Yuk teman-teman pemirsa TVR Parlemen, kita kunjungi Gunung Slamet yang menawan ini. Kita rengkuh ke puncak Gunung Slamet dengan selamat. Sampai jumpa di Liputan Intips edisi pendakian gunung lainnya ya. Dan pemirsa, segmen Intips tadi sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Namun sebelum kita menutup acara kita pada hari ini, Rini, akan ada agenda DPR RI yang bergulir pada hari ini, Rini. Iya, betul sekali, Dadi. Pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, menerima delegasi Jepang di rumah dinas Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih pemirsa. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki